Tertarik nggak jadi tukang keramik? Berapa upah borong keramik? Kalau ngomongin tukang bangunan, hampir semua tukang bangunan bisa pasang keramik. Tapi pemasangannya rapi apa enggak? Kopong apa enggak? Siku apa enggak? Kalau tukang keramik udah pro, coba suruh pasang keramik tangga, gimana hasilnya? Bisa apa enggak? Ya, kalau cuman tempel-tempel aja di lantai, di dinding, semua juga bisa. Maaf, saya bukan ngejelekin hasil pekerjaan tukang keramik yang sudah-sudah ya. Banyak saya lihat di bangunan gedung, rumah, ruko, pasangan keramiknya itu tidak rapi dan banyak kopong. Kesannya asal-asalan. Nah, tujuan video ini adalah bagaimana kalian yang tukang serabutan. Tukang serabutan di sini adalah yang semua mencakup pekerjaan tukang batu, tukang kayu, tukang besi. Semua ditukangin lah. Pokoknya semua dikerjakan, termasuk pekerjaan keramik. Nantinya benar-benar bisa memasang keramik dengan standar yang bagus. Kan sekarang kalau keramiknya mahal, karena pemasangannya asal-asalan kan jadi jelek lihatnya, hasilnya juga tidak akan bagus. Kadang nat lantai sama dinding nggak ketemu, nah ini parah ini, apalagi sampai bangunannya nggak siku, terus keramiknya juga nggak diatur. Ini parah nih, saya banyak sering ketemu kayak gitu. Nah, untuk menjadi seorang tukang keramik bangunan ya, ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Yang pertama yaitu pelajari keterampilan keramik bangunan. Nah, ini kalian harus mempelajari keterampilan dasar keramik bangunan seperti pemotongan, pemasangan, dan penyelesaian keramik. Contoh, kalian harus tahu teknik memotong keramik agar tidak mudah pecah. Ya, lalu harus tahu juga teknik pemasangan yang benar. Tahu gimana nyiku, gimana ngelot, dan tahu mulai pasangnya itu dari mana. Jangan keramik lantai dulu yang dipasang baru keramik dinding. Nah, ini kacau itu. Yang kedua, itu praktek. Setelah mempelajari keterampilan dasar, praktikkan keterampilan tersebut dengan memasang keramik di berbagai jenis bangunan. Nah, praktek ini akan membantu kalian memahami tantangan yang sebenarnya yang mungkin kalian hadapi di lapangan. Ya, misalnya yang sederhana dulu ya, pasang keramik lantai ya. Mungkin yang lantai teras atau apa, yang gampang-gampang dulu lah. Kemudian yang ketiga itu berkomunikasi dengan kontraktor. Nah, jadi untuk memulai karir sebagai tukang keramik ya, penting untuk memiliki hubungan yang baik dengan kontraktor dan pengembang atau mandor. Nah, jadi cobalah menghubungi kontraktor lokal ya dan tawarkan apakah mereka membutuhkan tukang keramik yang pro di sana. Kemudian jangan ragu untuk menawarkan jasa kalian dan memperlihatkan portfolio atau hasil pekerjaan kalian di proyek sebelumnya. Nah, ini cukup menjadi referensi. Kemudian yang keempat itu memiliki alat dan perlengkapan yang diperlukan. Nah, ini jadi jangan bilang kalau kalian sebagai tukang keramik gerinda aja nggak punya ya. Jadi kalian harus memiliki perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Ini termasuk alat potong keramik ya, minimal gerinda, kemudian alat ukur ya, meteran. Kalau yang manual ya pakai selang air, selang lepel itu kan. Kemudian benang lot, dan kalau lebih bagus lagi ya punya siku laser kayak begitu. Jadi lebih gampang dalam menentukan level. Kemudian yang kelima itu terus belajar dan mengembangkan keterampilan. Nah, seperti halnya dengan pekerjaan lain ya, tanpa latihan
tanpa terus belajar ya, menjadi tukang keramik bangunan yang pro ini mengharuskan kalian untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan kalian. Semakin banyak proyek di macam-macam proyek ya, ini akan menambah pengalaman kalian. Nah, kalian juga dapat ya melihat cara tukang keramik yang sudah pro, bagaimana teknik mereka memasang, kemudian kualitasnya gimana, caranya terjaga, dan pemasangannya juga cepat. Lalu tetap up to date ya dengan teknologi dan teknik-teknik terbaru dalam keramik bangunan. Karena sekarang ini keramik banyak macam, yang motif granit, motif kayu, banyak macam ya. Kemudian jika kalian mengikuti langkah-langkah ini dengan serius ya, kalian pasti dapat menjadi tukang keramik bangunan yang pro. Lalu kira-kira berapa upah pasang keramik? Sebenarnya tahu nggak yang bikin harga pasang keramik jadi nggak standar lagi itu apa? Karena banyak tukang keramik yang baru cuman bisa tempel-tempel keramik ini menawarkan dengan harga murah. Ya kenapa demikian? Karena sekali lagi mindset mereka itu yang penting dapat kerjaan, dapat proyek, cepat selesai, bayaran. Ya, jadi tukang yang udah pro ini ya, yang biasa masang rapi dan berkualitas ditawari harga murah, ya kalian jangan mau gitu loh. Hitung dulu, cukup nggak bayar helper, cukup nggak untuk tukangnya sendiri, masih ada sisa apa enggak. Kalau ngepas atau bahkan minus ya, suruh cari tukang lain aja lah. Nah, untuk rata-rata harga di Bali ya, bagi pasang keramik dengan ukuran 30x30, 40x40, bagi yang pasang udah pro, itu kisaran harga 80.000 sampai 100.000 per meter persegi. Dan ini juga tergantung dengan luasan, pola ya, dan belum termasuk langsir materialnya. Mungkin kalau ada bobokan-bobokan ya, ini juga belum termasuk. Mungkin ada rabatan, ini juga belum termasuk. Nah, saran saya bagi tukang keramik yang biasa borong ketengan ya, untuk kamar mandi dan tangga, ini jangan mau dikasih harga per meter. Kalau bisa itu borong harga global, satu kamar mandi itu berapa, satu tangga itu berapa, seperti itu. Karena pekerjaan keramik di kamar mandi dan tangga ini lama pemasangannya dan agak sedikit rumit ya. Belum lagi kalau dindingnya nggak ngelot, kalau untuk dinding keramik kamar mandi, dan nggak siku, wah parah ini, makin lama masangnya, perlu blaster dulu. Nah, kalau tukang yang asal-asalan, mereka main hajar aja, pasang aja ya. Makanya banyak sekali yang saya temukan keramik di kamar mandi itu tidak siku. Air tidak ngalir ke arah yang sebenarnya. Dan parahnya lagi, nat keramik dinding dan keramik lantai itu tidak matching, nggak ketemu. Ini karena apa? Ya karena ngejar asal pasang selesai saja, cepat bayaran, itu aja. Nah, jadi kesimpulannya, lakukan 5 hal yang sudah saya infokan tadi. Mudah-mudahan ya, kalau pasangan keramik kalian rapi, berkualitas, pemilik proyek juga nggak akan ragu untuk bayar sedikit lebih mahal. Karena ada harga, ada kualitas. Tapi kira-kira ada nggak ya yang mau jadi tukang keramik pro? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe juga. Terima kasih yang sudah nonton sampai ke detik ini. Saya Anwar Khalid. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.